Oke, seperti biasa acara tutorial ini tutorial terakhir ya, dan ikut bahan kuis bersama fakultas hari Rabu, hari Sabtu yang akan datang, bukan Rabu, Sabtu. Nah, untuk minggu ini itu sudah tidak ada PR lagi, jadi terakhir PR 9 nanti dikumpulkan, udah dibuka di LMS ya. Ini yang ke-10 nggak ada PR. Kemudian yang biru-biru ini, yang saya tandai biru itu kita akan lewat dulu, ini agak teoritis. Untuk kalian farmasi nggak terlalu perlu, untuk yang MIPA tentunya perlu ya. Dan nggak ada yang diberi tanda merah sebagai PR. Nah, saya akan bahas soal-soal yang ditandai abu-abu. Untuk itu saya udah siapkan, jadi nanti selama penjelasannya kalau ada yang nggak paham silahkan langsung dipotong aja ya. Jangan nunggu saya selesai menjelaskan soalnya selesai baru balik ke atas gitu, nanti malah menghabiskan waktu. Kemudian tolong kalau nanti Zoom-nya putus, seperti biasa ada yang nge-miss call ke saya ya. Karena kadang-kadang saya ngomong terus, ternyata Zoom-nya putus. Oke, ini teorinya yang hari ini sebagian kemarin dijelaskan Bu Hani, karena saya kemarin nggak bisa masuk. Jadi kalau ada yang nggak jelas, tolong tanya ya langsung. Oke, nomor 1A dulu kita bahas. Jika F kontinu, maka integral ini sama dengan limit ini. Betul atau salah? Melisa, benar salah? Kalau nggak tahu, tebak aja kira-kira. Mana Melisa? Salah, Pak. Salah, kenapa? Karena definisi ini apa? Oke, definisi ini nggak boleh disatukan gini ya, limitnya harus ditulis terpisah. Harus kita pecah dari min tak hingga sampai berapa aja ini boleh, bebas. Biasanya diambil 0 gitu. Ft dt ditambah integral 0 sampai tak hingga Ft dt itu. Dan kedua integral di kanan itu harus dihitung masing-masing. Artinya dituliskan dalam bentuk limit sebagai berikut. Apalah terserah hurufnya T itu menuju min tak hingga T0. Oh, jangan T lagi, saya udah pakai FTDT ya. Sorry, T-nya udah dipakai, yang lain lah, P itu. Min tak hingga P sampai 0 FTDT ditambah. Nah, yang ini jangan pakai huruf yang sama, yang kedua ya. Karena takut nanti limitnya disatukan itu. Pakailah huruf yang lain. Karena ngitung limitnya nanti harus masing-masing. Sorry. 0 sampai tak hingga FT DT. Jadi sekali lagi ingat, ini limitnya nggak boleh disatukan, harus dihitung sendiri-sendiri. Kalau salah satu divergen, maka seluruhnya divergen gitu ya. Kalau salah satu konvergennya, yang satu lagi harus dihitung. Kalau dua-duanya konvergen, maka hasil jumlahnya adalah nilai integral semula. Oke, itu. Yang kedua, yang F, integral pangkat X cos X dx dapat diselesaikan dengan satu kali integral parsial. Ya, kita hitung aja. Ini kita misalkan apa? Satunya U, satunya lagi V aksen. Yang U mana? Tolong salah satu bilang yang U-nya pilih apa? Ayo cepat-cepat biar ke cover banyak. U-nya mau apa? Pangkat X saja. Hah?
Tak kedengeran. Pangkat X. Ini sebenarnya yang mana aja jalan. Tukar-tukar juga jalan. Untuk soal yang ini aja ya. Enggak untuk semua soal. Jadi kemudian kita cari temannya. Kalau U kita turunkan. Kalau V aksen kita cari V-nya, asal usulnya. Dia turunan dari sin X. Sehingga E pangkat X cos X dx. Ingat, kalau saya lebih ingatnya posisi UV. Ini. E pangkat X sin X. Dikurangi integral bawahnya yang dikalikan. E pangkat X sin X dx. Dan ini belum bisa kita hitung ya. Jadi dengan satu kali integral parsial tidak bisa ya. Ini harus diintegralkan parsial sekali lagi. Jadi, oh ya belum saya isi tadi, ini salah ya. Yang atas tadi juga salah. Oke, yang G. Agak cepat aja saya yang bahas ya. Jika f aksen kontinu dan limit x mendekati tak hingga 0, maka integral ini sama dengan ini. Nah, benar atau salahnya ya kita hitung. Coba saya hitung. Ups, kok merah. Integral 0 tak hingga f aksen x dx. Menurut definisinya, batas tak hingganya kita ganti dengan jadi limit. Apa aja hurufnya? Ki menuju tak hingga, ini 0 ki, S 0 ki, f aksen x dx. Ini menjadi integralnya kita hitung dulu. F aksen diintegralkan ya jadi f kan ya. Turunan diintegralkan ya jadi fungsi semula gitu. Masukkan batasnya. Ki menuju tak hingga. Ini apa? F ki dikurangi F0. Nah, kita lanjut ngitung. Limitnya saya hitung satu-satu. Minus limit dari F0. F0 itu kan konstanta, nilai fungsi di 0. Limitnya ya udah nggak usah pakai limit lagi ya. Limit konstanta sama dengan nilai konstanta itu sendiri. Oke. Sampai sini. Nah, kita punya ini. Sama aja ya dengan ini. Ini variabelnya Q, ini variabelnya X gitu ya. Ini X menuju tak hingga kepotong. Jadi ini sama dengan 0. Sama dengan 0 min F0 sama dengan min F0. Jadi benar ya. Oke, ini benar. Oke, lanjut lagi. Udah direkam belum itu? Oh, udah. Oke. Untuk setiap bilangan real A dan B, integral ini tambah integral ini sama dengan integral ini tambah integral ini. Nah, ini kita lihat, ini berasal dari integral batasnya tak hingga sampai tak hingga. Definisinya apa? Coba kita lihat. Integral min tak hingga sampai tak hingga dari fungsi apapun, gitu ya. Itu bisa kita pecah menjadi min tak hingga. Ininya berapa? Bebas. Mau 0, mau berapa, boleh. Ini mau saya tulis umum T gitu ya. Boleh aja. Fx dx. Nah, tapi kalau T ini juga harus T itu ya, harus sama. Fx dx. Dengan demikian, karena T-nya berapapun, ini boleh diganti A, boleh juga diganti B. Sama aja ya. Jadi ruas kanan ini sama dengan ruas ini, sama dengan ruas ini. Dengan demikian dia benar ya. T-nya sembarang bilangan real boleh
yang manapun. Jadi benar. Jika F ganjil, maka ini. Ingat bahwa kalau kita punya F ini fungsi ganjil, maka integral dari min A sampai A-nya berapapun asal bilangan real dari fx dx sama dengan 0 ya. Tapi itu kalau A-nya bilangan real. Kalau A-nya tak hingga gimana? Kita lihat. Kalau tak hingga kan definisinya ini. Harus kita pecah 2. Menjadi min tak hingga saya ambil sampai 0. Ditambah 0 tak hingga fx dx. Oke. Sekarang kita lihat. Kalau sebagai contoh, kalau saya mau mengatakan ini salah nih. Kalau mengatakan salah, kita harus bisa memberikan contoh penyangkal. Saya ambil fx-nya ini sekarang. Atau biarkan aja itu rumus kan berlaku umum ya. Kemudian untuk fx sama dengan sin x, kita lihat ini masing-masing tidak ada nilainya karena sin x osilasi terus ya. Jadi dia tidak 0 karena ini divergen, ini divergen. Gitu. Jadi ini salah gitu ya. Nggak boleh ini ditulisnya gini. Nggak boleh ditulisnya integral limit gitu ya. P menuju tak hingga min P sampai P fx dx itu. Nah, kalau gini kan P-nya bilangan real ya. Cuma dilimitkan menuju tak hingga. Kalau gini ini 0 karena kalau fx-nya sin x atau fx-nya fungsi ganjil yang manapun kan ini selalu 0 menurut sifat ini. Tapi integral min tak hingga tuh bukan yang merah ini ya. Bukan. Tapi yang ini. Dan masing-masing ini bisa divergen. Meskipun fungsi ganjil. Oke. Berikutnya. Coba kita lihat ini suruh ngitung ya. Pakai apa ini ngitungnya? Oh, tadi udah di atas ya. Integral parsial. Mana tadi di atas udah dibilang. Ya, kita hitung aja. Tadi saya hitung, udah dihitung ya tadi. Saya copy paste aja ya ini. Supaya enggak 2 kali ngitung. Nah, ini saya copy paste ke sini. Aduh, kegedean. Kecilin lah. Gitu. Ini untuk yang integral pangkat x cos s dx itu ya. Ditambah sekarang jadi integral kok merah lagi munculnya. Integral pangkat x cos x dx ditambah integral pangkat x sin x dx. Saya biarkan yang pangkat x cos x-nya menjadi ini. Min integral pangkat x sin x dx. Yang kedua ini saya biarkan aja, karena ini kan habis tuh. Nah, hasilnya sama dengan pangkat x sin x. Jangan lupa terakhir tambah. Hah? Oh, ini plus. Bukannya ya. harus plus. Iya, ya. Jadi habis ya. Kalau nggak habis ya ini harus dijabarkan juga. Mengikuti integral parsial. Jangan lupa tambah C ya. Pokoknya kalau lupa nulis C-nya, dipotong 70%. Kalau cuma C doang, nggak dikasih 70, dikasih 0.
Lanjut lagi. Nomor 2C. Integral ini X-nya, N-nya bukan 1. Jadi dia nggak jadi ln ya, fungsi pangkat biasa. N bilangan asli. Bilangan asli itu 1, 2, dan seterusnya. Coba kita. Tapi N-nya bukan 1. Jadi N-nya mulai 2, 3, 4, dan selanjutnya. Coba kita hitung. 1 per X pangkat N dx sama dengan, menjadi per definisi dia sama dengan limit P menuju tak hingga 1P. Jadi jangan malas nulis gininya, terutama nanti di ujian akhir kan, esai. Gitu ya. Limit P menuju tak hingga, apa ini, X pangkat ini menjadi 1 per X pangkat N min 1 gitu ya. Pangkatnya turun 1. Salah. Jadi apa? Min 1. Oh ya benar, min 1 ya. Saya ingatnya gini, X pangkat min N diintegralkan jadi X pangkat min N tambah 1. Kalau di bawah ini 1 per X pangkat N min 1 ya. Kalau pangkatnya di bawah tuh saya suka keliru juga ngitungnya. Ini 1 per apa? Min N tambah 1 gitu. Faktor konstantanya dengan batas 1P sama dengan limit P menuju tak hingga. Sebentar. Ini saya kedepankan aja konstanta. Yang dilimitkan nanti yang ada P-nya. Masukkan ini 1 per X pangkat P min 1 dikurangi 1 per 1 pangkat N min 1. Kok P min 1 sih? Ngaco ya. Ini memasukkannya salah. X-nya diganti dengan P. Nah, yang ini 1, N-nya bukan 1 ya. N-nya bukan 1, jadi 1 pangkat berapapun 1. Yang ini limitnya, kita lihat. N min 1 pasti positif. Karena apa? N-nya bilangan asli bukan 1. Berarti N-nya 2, 3, 4, 5. Boleh berapa aja, pokoknya mulai 2. Dikurangi 1 jadi positif. Ini tak hingga pangkat bilangan positif. Hasilnya tak hingga bilangan dibagi menuju tak hingga 0. Jadi ini 0. Tinggal ini aja. Ini min, ini ya. Kalau dihitung menjadi min 1 per 1 ya. Bawahnya ini kan 1. Kalau nggak salah ngitung. Nah, sampai situ dulu. Coba Ayasa, paham tidak? Ayasa mana? Jangan masuk Zoom, nanti ngumpet. Nggak ada. Nanti saya catat. Harus bikin surat nanti. Ayasa mana? Pak. Hah? Hadir, Apa? Pak. Paham, Pak. Paham tidak? Paham tidak? Paham, Pak. Paham, Pak. Egi, paham tidak, Egi? Paham, Pak. Batuk kamu udah sembuh belum? Sembuh, Pak. Aman. Pindah ke saya ya penyakitnya. Aduh, Bapak cepat sembuh, Pak. Udah sembuh saya, cuma sama dokter aja nih, nggak boleh naik motor. Ya itu artinya belum sembuh, atuh. Udah. Si Fani paham tidak? Cepat sembuh, Pak. Si Fani paham tidak? Paham, Pak. Paham. Pak, mau nanya, Pak. Ya, silahkan. Itu nggak dikali 1 per N min N plus 1? Oh, iya betul.
Tuh, saya salah. Min N tambah 1 bawahnya. Iya. Itu baru limitnya tadi ya. Ada ini. Oke, betul. Nong, paham nggak Nong? Paham, Pak. Oke, lanjut lagi ya. Lanjut lagi. Ini juga ngitung limit tak hingga, cuma sekarang yang ditanya batasnya. Ya, prosesnya sama aja. Coba kita lihat. A tak hingga 1/X ln kuadrat X dx. Pakai apa ya ini ngitung mencari anti turunannya? Ingat, hanya ada 3 metode. Substitusi, pengintegralan parsial, sama pengintegralan rasional. Rasional jelas polinom bagi polinom gitu. Jadi tinggal 2 lagi. Pakai apa? Halo? Masa nggak ada yang tahu? Limit. Pokoknya harus limit dulu ya. Ini selalu kalau batas tak hingga. A P 1/X ln kuadrat X dx. Pakai apa ini? Melisa, pakai apa ini? Melisa tidur. Nggak tahu namanya, Pak. Nggak jelas suaranya. Halo, Pak. Nggak tahu Ya. namanya, Pak. Bilbina aja, Bilbina. Bilbina mana? Bilbina tidur. Bilbina bangun. Ini ngitung anti turunannya pakai apa? Pak, eduromnya lemot, Pak, katanya. Oh, eduromnya lemot. Tapi suara kamu tadi jelas. Tadi yang ngomong siapa ya? Nah, Alvina. Saya pakai ini kota. Oh. Padahal di gedung cas tuh pakai matematika minus X 03, 04 atau berapa tuh. Itu cepet sekali itu. Oh, Vina, ini pakai apa? Ngitung anti turunannya? Metode apa? Substitusi atau integral parsial? Substitusi, Pak. Substitusi itu kata si Irsat juga ya. Bukan Irsat, nggak tahu siapa lah. Substitusi. Substitusi U sama dengan apa? Lama. Itu ya, karena saya punya turunannya 1/X itu kan. DU sama dengan 1/X dx. Batas-batasnya, saya daripada pusing, saya nggak mau ngitung pakai batas dulu ya. Saya mau ngitung anti turunannya dulu. Jadi, integral 1/X ln X, daripada itu batasnya disubstitusi, rada pusing, nanti ada ln A, ada ln P gitu. Hitung ini dulu aja, boleh nggak pakai batas ya. 1/X dx kita punya ini. DU. U-nya ln X. Jadi integral 1/U kuadrat ya. Ln kuadrat X itu 1/X dx-nya DU. Sama dengan minus 1/U ya. Tambah konstanta. Tolong kalau salah ngitung, pangkatnya suka salah ngitung saya. Oke, jadi kembalikan ke X, min 1/, U-nya tuh ln X. Tambah C. Nah, baru dari sini saya lanjut menjadi limit P menuju tak hingga enggak, Leng. Udah diintegralkan. Integralnya adalah 1/ln X. Pakai aja yang dari kanan ini. Sorry, minus 1. Dengan batas AP sama dengan
limit P menuju tak hingga min 1 per ln P ditambah 1 per ln A. Kita mau nyari A-nya ya. Oh ya, ini diketahui sama dengan sepertiga di soalnya. Ini sepertiga hasilnya. Nah, kita pakai dua persamaan persamaan yang terakhir. Ini berapa limitnya? P menuju tak hingga, ln P menuju tak hingga ya. Bilangan konstan dibagi tak hingga, hasilnya 0. Jadi ini limitnya tinggal yang ini aja. A konstanta. Limit dari apapun, kalau ininya konstanta, ya konstanta aja ya. 1/3, atau sama aja, ln A-nya sama dengan 3, atau A-nya, kita ambil E pangkatnya kiri kanan, E pangkat 3, itu ya. E pangkat ln A sama dengan E pangkat 3, E pangkat ln A sama dengan A sendiri. Kalau nggak salah ngitung ya, tolong. Hitungannya mah suka salah saya. Oke, ini menguraikan ini aja, hanya menyamakan pembilang dan penyebut untuk mendapatkan ABC-nya. Saya nggak tahu kemarin Bu Hani menjelaskannya gimana, tapi saya akan pakai cara yang saya ini nih ya. Rasanya cara saya ini lebih gampang. Coba kita samakan semua penyebutnya. 3x kuadrat ditambah 3x tambah 2 dibagi x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat sama dengan, saya samakan penyebutnya ini menjadi yang A harus dikalikan supaya penyebutnya ini x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat. Jadi ini harus dikali, atau supaya lebih enak dilihatnya ini x kuadrat kali x tambah 2 gitu ya. Ini berarti harus saya kali x dan kali x tambah 2 gitu ya. Yang B saya harus kali dengan x tambah 2. Yang C saya harus kali dengan x kuadrat. Supaya ini dan ini sama. Oke? Nah, dari situ penyebutnya itu udah sama, bawahnya sama. Berarti atasnya harus sama. Saya tulis aja x kuadrat ditambah 3x tambah 2 sama dengan A kali x. Nggak usah dikurung. Kali x tambah 2 ditambah B kali x tambah 2 ditambah cx kuadrat. Nah, mencari ABC-nya ada dua cara, yaitu dikumpulkan yang pangkatnya sama, misalnya yang kuadrat pangkatnya ini A tambah C, harus 3 gitu ya. Tapi saya nggak pakai cara itu. Saya masukkan angka aja. Masukkan angka. Kalau X-nya 0, pilih angkanya yang supaya pada hilang gitu. Kalau X-nya 0 ini hilang, nanti ini hilang, kita dapat B-nya. Untuk X sama dengan 0, ruas kiri menjadi 2, ruas kanan menjadi 0 ditambah B kali 2, itu kan X-nya 0. Ditambah 0. Saya dapatkan B-nya sama dengan berapa tuh? 1 ya. Wah, pilihannya ada 4, yang B-nya 1. Harus nyari lagi. Masukkan lagi berapa? X-nya min 2. Ini kan hilang kalau X-nya min 2. X sama dengan min 2. Saya dapatkan ruas kiri. Aduh, susah ngitungnya. 4 ke 3, 12. Dikurangi 6, tinggal 6 tambah 2, 8 ya. Ruas kanannya 0 tambah 0 ditambah cx kuadrat, min 2 kuadrat 4. Jadi didapat C-nya sama dengan 2. Nah, cuma ada satu pilihan. Gitu ya. Berarti haruslah yang ini.
Tapi kalau mau yakin, ya dihitung nilai apa? Nilai si A-nya juga ya. Kita kan belum ngitung A-nya. Tapi ini kebetulan pilihan yang C-nya 2 cuma ada 1. Kalau mau yakin, ya masukkan lagi X-nya berapa? X-nya 0, tadi udah. X-nya min 2 udah. Wah, nggak ada pilihan lain. Masukkan aja X-nya 1. Sembarang aja, biar aja nggak hilang. Kan B sama C-nya udah dapat. X-nya sama dengan 1. Ruas kiri menjadi, ini hanya pengecekan aja, A-nya bener nggak? 3 tambah 3, 6 tambah 2, 8 ya. Ruas kanan kalau X-nya 1, A kali 1 tambah 1 tambah 2 jadi 3. A kali 3, B kali berapa? Kali 3, B-nya udah dapat tadi. B-nya kan 1 kali 3. C-nya udah dapat. Kali 1. Didapat A-nya berapa tuh? 1, 3, tambah 2, 5. 5 pindah ke 8, jadi tinggal 3. 3 sama dengan A kali 3. A-nya 1. Tuh, cocok ya. Tapi kalau di ujian mah udah dapat kayak tadi, asal yakin ngitungnya teliti, ya udah nggak usah dihitung lah yang bawah gitu ya. Karena udah nggak ada pilihan lain. Oke. Begitu. Bu Hani kemarin pakai cara itu nggak ya? Dikumpulin Pak variabelnya. Oh, dikumpulin. Yang X kuadrat, itu juga yang X kuadrat disamain ininya ya. Nanti Iya Pak. tambah sekian X, ini juga tambah sekian X. Lama gitu mah. Mendingan cara saya aja masukin nilai ya. Terserah kalian mau pakai yang mana. Kalau Bu Hani soalnya orang matematik murni. Kalau saya orang hitungan, yang ngitung aja biar sama gitu. Beda pendekatan. Tapi dua-duanya valid ya. Oke, nomor 6. Paham ya ini ya cara saya ya? Jadi pilih angka-angkanya yang istimewa supaya banyak yang habis gitu. Sini. Boleh berapa aja ini memasukkannya, sasukanya. Kan ini sama gitu. Oke. Lanjut ya. Integral X pangkalnya diselesaikan menggunakan integral. Nah, udah dikasih tahu integral parsial ya, enak. U-nya mana? U-nya mana? V aksennya mana? Ya, di sini tulisnya dv, nggak apa-apa. U-nya, jangan lihat yang pilihannya dulu. Dari sini aja kita cari. U-nya harus milih apa gitu. V aksennya sama dengan apa? Coba kalau saya pilih U-nya, apa? Enaknya. Kalau saya pilih ini kan nyari V-nya susah kan? Loh, V-nya apa gitu ya? Turunannya ln X. Bisa sih kalau mau, tapi susah. Susah. Enakan kedua, atau betul ya? Tapi dulu. Coba lagi yang lain. Tadi susah itu ln X. Ini yang ln X, ini yang X pangkat 4. Nah, ini kan gampang. V-nya gampang. Menjadi 1/5 X pangkat 5. Tapi pangkatnya naik. Tapi kita coba dulu. Ini 1/X. Gampang. Integralnya menjadi ini kali ini, dikurangi ini kali ini. Biarin aja ini X pangkat 5, nanti kan dibagi X, tinggal polinom X pangkat 4. Jadi ini pilihannya yang bagus. Gitu ya. Kalau di soal, ini di jawaban tertulisnya gini. V aksen itu kan dv. dx sama dengan X pangkat 4, atau dv sama dengan X pangkat 4 dx. Nah, dia nulisnya kayak gitu, dv ini. Sama aja ini ya. 3 ini sama aja. Jadi U-nya yang ln X. dv-nya ini.
Nah, gitu. Oke. Nomor 7. Wah, ini pakai integral parsial semua ya. Enggak deh. Substitusi ya, karena ln diturunin jadi seper. Iya, ya. Oh, pakai substitusi ya. Oke, jadi yang B dulu. Substitusi apa? Randy, mana ada si Randy enggak? Ada, Pak. Hah? Ada, Randy Pak. enggak ada suara. Pilih U-nya apa, Randy? Ln 2X. Ah, udah mahir si Randy. Maka DU sama dengan 1 per dia kali turunan dalamnya ya. Sama dengan 1 X. Jadi saya punya, kalau ini saya sebut K aja supaya menyingkat, nggak nulis ulang soalnya. Integral apa? Sin U kan? Ini sorry, ada DX ya. 1 X DX udah pas ini. DU. Sama dengan min cos U ditambah konstanta. Min cos kembalikan U-nya ln 2X. Tambah konstanta. Beres. Yang ini saya sebut L gitu ya. Kembali pakai substitusi ya. Ya langsunglah udah kebaca ya. Substitusinya U sama dengan E pangkat 3X. DU-nya sama dengan 3. Sebenarnya pangkat 3X dulu kali turunan atasnya 3. Gitu ya. Nah ini kembali kita punya. Itu ini. Nah itu ya. Sehingga dia menjadi si L nih sama dengan integral, sorry, ini E pangkat 3X dx menjadi 1/3 DU, 1/3-nya saya taruh di depan aja. Sin dari U, DU, sama dengan 1/3 min cos U tambah C. Sama dengan min 1/3 cosnya kembalikan ditambah C itu ya. Begitu. Yang ini gimana nih? Yang I ini sebut aja M gitu. M di apa? Gimana nih? Halo, ada yang usul? Alvina, gimana nih yang M pada yang I? Bisa pakai yang itu nggak sih ABC yang tadi? Bawah nggak bisa diurai lagi. Nggak bisa. Oh iya. Ini 1 ditambah X kuadratnya nggak bisa diurai lagi. Kalau bisa diurai jadi pangkat 1, bisa. Integral ini apa? Tan min X, tan min 1X. Arcus tangen X ya. Nah, terus jadi gimana soal itu? Parsial. Enggak, parsial mah jadi sial nanti. Nah, yang ini sedikit tricky ya. Kita pecah menjadi integral 1/1 ditambah X kuadrat dx ditambah integral X per 1 ditambah X kuadrat dx. Pembilangnya dipecah. 1 per ini ditambah X per ini. Yang ke 1 gampang kan ya? Jadi tangan min 1X. Yang ini pakai substitusi apa? Yang ini. Substitusi U sama dengan
1 tambah X kuadrat tuh. Turunannya kan X dx tuh. du sama dengan 2X dx. Nah, X dx kan kita punya. Ini. X dx. Jadi, yang susah di soal ini cuma melangkah awalnya aja ya. Ke bawahnya udah gampang ya. Ditambah integral 1 per U X dx-nya setengah du. Setengah du. Tangen min 1X ditambah setengah ln. Jangan lupa mutlaknya. Tangen min 1X ditambah setengah ln 1 ditambah X kuadrat. Tambah C. Begitu. Oke. Nah, soal selanjutnya belum saya crop. Bentar ya, kita crop dulu. Soal nomor 7. Kita akan bahas soal nomor 8. 8. Saya sebenarnya perlu si Irsat nih datang ke rumah saya. Hari Jumat, pas Jumatan. Kenapa perlu Irsat? Karena ini masjid di dekat rumah saya tuh suaranya keras sekali. Jadi direkam, jangan dibilang nanti kerekam lagi ya. Nggak jadi. Oh, ngomongnya di pause dulu. Buktikan bahwa fungsi ini adalah fungsi ganjil. Nah, itu dulu aja ya. Kita buktikan sisanya. Yang kedua. Fx sama dengan sin 3 akar X. Kalau membuktikan fungsi ganjil, kita hitung apa? Kita harus ngitung apa? Edlisia. Edlisia nih, kemana? Iya, Pak. Saya membuktikan fungsi ganjil Iya, harus Pak. ngitung apa? Hah? F min Harus X ngapain sama nih? dengan min Fx, Pak. Iya, itu Masukin mau minusnya, dibuktikan. Pak. Nah, hitung F min X gitu ya. F min X saya jalankan. Ingat ini X, ini X. Ini semut, ini semut, ini kuda, ini kuda. Ini kancil, ini kancil. Ini min X, ini ganti min X. Itu akar 3 min X sama dengan dari min 3 akar X ya gitu. Ya kalau mau dirinci 3 akar min X itu sama dengan 3 akar min 1 kali X sama dengan 3 akar min 1 kali 3 akar X itu 3 akar min 1 adalah min 1 gitu ya. Saya langsung keluarkan aja di situ hasilnya min 1. Sin kita ketahui sin fungsi ganjil. Jadi min dari sin 3 akar X. Saya dapatkan ini adalah F semula. Min dari Fx. Jadi kalau dibaca ujung-ujung F min X sama dengan min Fx. Jadi F fungsi ganjil ya. Ganjil adalah tempatnya habis. Tulisnya ganjil. Nah, sekarang suruh menunjukkan ini. Gimana ini? Min 2, 3 sin 3 akar X dx. Ini bisa dicari anti turunannya, tapi susah. Pakai integral parsial masih bisa. Saya nggak mau melangkah itu, terlalu susah. Nah, gimana? Manfaatkan, ada fungsi ganjil nih yang diintegralkan. Kalau ganjil itu kalau dibuat simetri terhadap 0 dia hasilnya 0 ya. Jadi saya pecah gini. Min 2 sampai 2 dulu supaya itu hilang. 2 sampai 3.
Yang ini 0. Karena F ganjil ya. Nah, yang ini gimana? Kita lihat. Untuk X, batas X-nya 2 sampai 3, maka sin 3 akar X nilainya jatuh di berapa ya? Saya mau pakai pengapit. Bukan prinsip apit, tapi pengapit. Paling gede 1, benar? Tapi kirinya saya akan bilang bukan min 1, tapi 0. Kenapa? Karena kalau X di antara 2, 3, maka 3 akar X kan jatuhnya di sini. 3 akar X jatuhnya di... Nah, kalau satuan kita radian, ini kan 1. Ya. Bukan 1, lebih kecil dari 1. Nggak ada yang lebih besar dari 1. Tapi ini masih lebih kecil dari pi per 2 ya. Ini juga apalagi lebih kecil dari pi per 2. Semuanya positif ini, tapi lebih kecil dari pi per 2. Ini lebih kecil dari pi per 2. Sehingga nilai sin-nya paling gede 1, paling kecil bukan min 1, 0. Karena ini jatuhnya di kuadran 1. Ini bilangan ini tadi 3 akar 3 dan 3 akar 2 di kuadran 1. Ya nilai sin-nya kalau di kuadran 1 kan nggak negatif. Kenapa perlu milih 0? Kita lihat di selanjutnya ya. Ini saya hapus lagi. Karena nanti kalian mau saya kasih PDF-nya supaya nggak banyak distorsi tulisan. Nah, menurut rumus integral, kalau saya punya F kecil dari G, maka integral F AB juga lebih kecil dari integral G dx ya. Bahkan ini kalau kecil pun integralnya lebih kecil sama dengannya. Nah, ini saya perlakukan integral sama ambil 2, 3 karena ini kan yang mau dihitung. Gitu. Ini jangan terlalu banyak tulisan. 2, 3 sin 3 akar X dx integral 2, 3 1 dx integral 0 dx adalah 0 2, 3 sin 3 akar X dx integral 1 dx adalah X masukkan X-nya 3 dikurangi X-nya 2 1. Oke, jadi terbukti. Kalau nggak paham, tanya. Jangan diam aja, tanya. Paham ya? Lanjut lagi, biar kita ke cover banyak ya. Moga-moga bisa selesai. Ambil lagi. Nomor 9. Oh, ini mah akal-akalan dikit lah. Substitusi. Saya coba nulisnya agak Pak, saya mau bagusan bertanya, Pak. hari ini. Ya? Tadi itu kenapa minusnya hilang ya, Pak? Minus Di mana? jawaban akhirnya. Kan Bapak kan suruh membuktikan kalau integral dari minus 2 sampai 3 itu kan segitu. Kenapa nggak ada minusnya, Pak, pas di jawaban akhir? Nah, itu yang minus yang mana? Bentar, Pak. Ini, Itu dulu bingung saya. Yang minus ini maksudnya? Yang paling bawah, Pak. Paling bawah. Iya, kenapa minusnya ini hilang? kalau ini kalau yang ini? Yang ini? Iya. Bukan, Pak, satu lagi. Oh.
satu lagi. Integral 0 dx 0 dah kalau dihitung. Yang ini Pak, maaf Pak. Oh, saya menghitung yang ini doang. Itu atasnya udah dipecah integral. Integral ini sama dengan integral ini tambah integral ini. Integral ini 0. Jadi integral semula sama dengan integral ini saja. Akibat dia fungsi ganjil tadi. Oh, ya, belum selesai jawabannya ya. Jadi integral ini hasilnya min 23 sin 3 akar X dx. 1 gitu ya. Itu sebenarnya ditambah ini. Ini tambahannya 0. Udah paham? Paham Pak. Oke. Oke, lanjut. Nah, ini kita lihat cirinya nih. Tadinya X plus C. Ini jadi X. Jangan diartikan X itu sama ya, yang kiri dan yang kanan. Itu simbol aja. Boleh aja ini U. Ini U, ini DU. Yang penting itu sama aja. FU, DU, mau FP, DP, sama aja ya. Yang dibuat, yang di kanan integral itu. Jadi, kita lihat. Sekarang supaya saya tuh mau menghapus ini tadi supaya nanti di PDF yang saya kasih nggak banyak coretannya. Oke, ini kita substitusi aja. Substitusi U sama dengan X ditambah C supaya ini jadi U gitu. Ya tentunya harus dicari hubungannya DU sama dengan DX ya. Turunan X kan 1. Batas-batas. U sama dengan A. Kok U sama A? X-nya yang sama A ya. X-nya sama dengan A. Di sini X-nya, batas X-nya sama dengan A. Maka U-nya menjadi A tambah C. X sama dengan B, masukkan ke pemisalannya. U-nya sama dengan B ditambah C. Sehingga kalau ini saya sebut K itu sama dengan integral A tambah C, I tambah C, F. X tambah C tadi jadi FU, DX-nya sama dengan DU. Nah, sama dengan ini kan? Sama. Oke. Lanjut lagi. Banyak. Masa 3? Kebanyakannya saya kerjain. Oke, kita lihat saja dulu. Nah, hitung integral berikut dengan menggunakan teknik integral parsial. Sin ln X. Yang D dulu ya. Integral sin dari ln X. dx. Nah, saya misalkan apa? Misal satunya U, satunya lagi V aksen. Apa U-nya? Ini nggak boleh dipisah, ini sin gitu, ini ln X. Nggak boleh ya. Sin ln X itu satu kesatuan. Ini sin apa? Nggak ada variabelnya. U apa? Misalkan ini saya pilih ini. Lah, mencari V-nya itu yang diminta di soal tersebut kan? Setengah mati nyari V-nya kan? Nggak mungkin. Jadi pemisalan saya nggak mungkin yang sin ln X V aksennya. Saya pasti yang ini, sin ln X. Nah, kalau gitu V aksennya mana? Ya, 1 itu ya, 1 kali ya, 1. Sehingga U aksen sin tuh
itunya jadi cos kali turunan lebih dalamnya ln per X. Sorry, ini saya geser dikit ya, terlalu numpuk. Nggak mau ditulisin. V aksen sama dengan 1. Jadi V-nya sama dengan X ya. Oke, kita jalankan saja. Sin ln X dx sama dengan ini kali ini. X sin ln X gitu. Dikurangi integral bawahnya dikalikan cos ln X dx. Pakai parsial lagi. Ini 2 kali kayaknya ya. Ini. Yang ini saya misal lagi. Jangan UV lagi. UV kan udah dipakai di atas. PQ itu pakainya. P sama dengan cos ln X. Q aksen 1. Nggak mungkin ditukar. Karena kalau Q aksennya cos ln X, Q-nya kita nggak bisa cari. Min sin ln X itu kali 1/X. Q-nya sama dengan X. Sehingga tulis ulang sin ln X dx. X sin dari ln X dikurangi, ini saya kurung dulu, suka salah tanda saya kalau enggak. Kembali ini dikalikan X cos ln X dikurangi integral ini kali ini. Ini min, dikurangi min, jadi ini plus ya. Sin ln X, 1/X-nya habis dengan X. Gitu. Oke, ini min, sama dengan yang depan, menjadi 2. Sin ln X dx sama dengan X sin ln X dikurangi X cos ln X gitu. Setelah dibagi 2 baru saya tambahin C. Sin ln X dx sama dengan 1/2 X sin ln X min 1/2 X cos ln X ditambah C gitu ya. Begitu. 2 kali integral parsial. Agak cepat. Yang rasional belum ngerjain kita ya. Oh, nomor 11. Oh, waktu kita masih lumayan panjang. Oke. Kemudian nomor 11. Gimana nih? Tebakannya pakai apa ya? Ngitung integralnya. Ada turunan 2. Kalau mau diintegralkan langsung nggak bisa kan? Berarti pakai substitusi atau parsial. Substitusi apa yang mau disubstitusi? Turunan 2-nya nggak diketahui. Ya pakai parsial kita coba. Integral 1/4. Data-datanya nanti aja dipakai setelah dijalanin parsialnya. Moga-moga kepake gitu ya. Jadi misal 1U, satu lagi V aksen. U-nya apa? Nah, ini nggak mungkin ini nih. Kalau U-nya gini, nanti U aksen jadi turunan 3. Wah, cilaka. Makin susah aja ya. Berarti ini harus yang turunan 2. Ini yang X. Ini diturunkan jadi 1. Ini diintegralkan. V aksen lagi. V-nya ya.
V-nya turunan 2 diintegralkan, asal-usulnya ya turunan 1 kan? Turunan 1. Sehingga ini menjadi sama dengan X F aksen X dikurangi integral 1 kali F aksen X dx sama dengan X F aksen X dikurangi kemana batasnya? Oh, batasnya 14, 14. Ini batasnya 14, nanti belum dimasukkan batasnya. Belakangan. 14 min integral dari turunan, ya F-nya kan? Fx kan? Integral dari F aksen ya Fx. Sama dengan, kalau masukkan batasnya 4, F aksen 4 dikurangi F4 min, saya kurung dulu, masukkan batasnya 1 F aksen 1 dikurangi F1. Kita lihat F aksen 4 diketahui, F4 ada, harusnya ada 7 dikurangi F aksen 1 5, F1 2. Sekian gitu ya. Oke, 11. Lanjut lagi. Kalau nggak ada pertanyaan, saya bablas aja ya, supaya agak cepat. Nah, pengintegralan rasional. Saya crop soalnya. Crop di sini. Masukkan ke sini. Nomor D dulu. Yang D. Kita faktorkan. Kuadrat min 2x min 2. Atasnya mah nggak usah diapa-apain, yang bawah harus difaktorkan nanti ya. X kuadrat kali X tambah 2. Menjadi pecahan rasional. Ini X-nya pangkat 2. Dipecah menjadi pangkat 1 dan pangkat 2. Gitu ya. X kuadrat. Udah, yang X kuadrat selesai. Yang X plus 2 pangkatnya cuma 1. Sekali aja. X tambah. Bukan 1, tambah 2. Ya. Nah, samakan penyebutnya. Ini rekaman tuh jalan nggak? Coba cek dulu. Oh, jalan. Sip. Luas kiri mah sama aja, square root min 2x. Apa? Min 2 dibagi x kuadrat kali x tambah 2. Ini samakan menjadi A kali apa ya? Harus kali x tambah 2. Ini soal sama dengan yang di atas kok. Coba nanti dilihat. B kali X tambah 2. C harus dikali X kuadrat ya. Seluruhnya dibagi X kuadrat X tambah 2. Sehingga saya dapat X kuadrat min 2X min 2 sama dengan AX. AX X tambah 2 tambah B X tambah 2 tambah CX kuadrat. Sama nggak dengan yang tadi ya? X plus 2, X plus 2, X kuadrat. Tadi mana ya? Kalau sama kan kita nggak mau ngitung lagi. Oh, tapi ininya beda ya? 3X kuadrat. Oh, ininya beda. Ya udahlah. Dapat ABC-nya beda. Kita hitung aja. Untuk X sama dengan, ini penyebutnya nggak saya tulis ya, pembilangnya aja yang disamakan aja. Penyebutnya udah sama. X sama dengan 0. Saya dapat ruas kiri min 2, ruas kanan 0, 0, 0, 0. Ini 0,
B kali 2 ya. X-nya 0. Ini 0. B sama dengan min 1. Untuk X berapa lagi yang gampang? Min 2. Luas kiri. Min 2, 4. Min 2 kali min 2, 4, 8 dikurangi 2, 6. Hati-hati yang gini harus teliti ya. Min 2 ini jadi 0. Ini min 2 jadi 0. Min 2 kuadrat jadi 4C. C sama dengan berapa? Nggak bulat ya, sebel ya. 1/2, 6/4. X, satu lagi berapa? Satu lagi mah nggak bisa bikin 0,2 biji lagi. Kita pilih aja X-nya 1 supaya gampang. Ruas kiri menjadi 1 dikurangi 2 dikurangi 2, jadi min 3. Ruas kanan, A-nya mau dicari. A kali 1 kali 1 tambah 1. 1 tambah 2, 3. 3A. 1 tambah 2, 3. 3 kali B, min 3. Sorry. Min 3. Tambah C, 1/2 kali 1 kuadrat. 1/2. Ya, keselak. Min 3 habis, 1/2 sama dengan 3A. A sama dengan 1/2. Nah, begitu. Sehingga integral dari X kuadrat min 2X min 2 dibagi X kuadrat X tambah 2 dx sama dengan masing-masing integral dari A-nya tadi 1/2, ke depan kan ya setengahnya. B-nya minus ya, min 1. Jadi min 1/x kuadrat dx. C-nya 1/2. Harus minum nih. X ditambah 2 dx. Nah, yang Pak, ini itu yang A-nya ke Hah? minus. A-nya? Ini yang A min 3 sama min dengan 1/2 ya? Iya. Min 1/2. Oh ya, min 1/2. Min 1/2 ln mutlak X. Min X pangkat 1/x kuadrat jadi 1/x pangkat 1, 1/x, plus ya. Konstantanya sesuaikan sendiri. Yang ini disubstitusi aja kalau belum bisa. Substitusi U sama dengan X tambah 2. Saya hitung dalam hati menjadi ln X tambah 2. Gitu ya. Ini kenapa gitu? Karena DU-nya sama dengan DX. Dibayangkan di seper U, DU nanti. Oke. Istirahat dulu semenit. Saya mau minum dulu. maaf Pak, itu tadi yang A-nya itu minusnya gara-gara tadi ini min 3 Hitung sama aja ini. dengan 3A min 3 1/2 ya, betul ya. ditambah ini Pak. Tambah Ini kan 1,5. habis. Iya, ditambah. 1/2-nya ke depan. Plus ya. Iya. Benar plus. Plus. Makasih Pak. Betul plus. Bentar minum dulu. Saya pause dulu. Tapi langsung ya, saya minum nggak sampai semenit. Berikutnya. Yang ini. Sama aja lah. Yang G ya. Oke, kita
tulis 1 per X kuadrat tambah 4X tambah 5. Kita uraikan menjadi 1 per berapa kali berapa ya? X tambah 4, X tambah 1 itu sama dengan A per X tambah 4 ditambah B X tambah 1. Pangkatnya 1 semua. Oke, kita samakan penyebutnya. 1 per X tambah 4 X tambah 1 sama dengan, perlu latihan nih yang gini, karena kalian kalau nggak latihan, ya apa? Lama kerjanya. Nanti lama kalau masih mikir-mikir dulu. Nah, jadi saya punya persamaan, samakan atasnya 1 sama dengan A X tambah 1 ditambah B kali X tambah 4. Nah, masukkan aja. Untuk X sama dengan berapa? Min 1 ya, supaya A-nya hilang. Ruas kiri selalu 1, ruas kanan 0. B kali min 1 tambah 4 jadi min 3. 3. B-nya sama dengan 1 per 3. Untuk X sama dengan min 4. Supaya ini hilang, min 4 tuh. Ruas kiri 1, ruas kanan A kali min 4 tambah 1, min 3. Jadi A-nya min 1 per 3. Oke, maka integral semula itu menjadi integral A-nya sepertiga, min sepertiga, sorry. 1 per X tambah 4 ya, saya masukkan yang ini. Yes. Ini A-nya min sepertiga. Ditambah B-nya sepertiga. Nah, ini menjadi min sepertiga. Kalian substitusi aja X tambah 4-nya sama U. Menjadi ln X tambah 4. Gitu ya. Ln X tambah 1. Nah, hati-hati ya. Ini dari tadi saya sepertinya langsung ln. Kalau ada bentuk ini nih, hati-hati. 1 per 2X tambah 5. Jangan langsung jadi ln 2X tambah 5 itu. Ini kalau disubstitusi nanti harus ada seperduanya ya. Gitu. Kalau koefisiennya 1 memang betul itu. Ini dimisahkan U, nanti ketemunya ini. Jadi jangan 1 per sesuatu langsung ln selalu. Enggak. Oke. Selesai nomor 12. Kalau ada pertanyaan silakan ya. 13 sekarang. 13A ini cuma mengintegralkan aja ya. Cuma ada ceritanya, ini juga sama. Saya lewat aja. Nah, integral tak wajar kita belum bahas ya. Udah sih tadi di soal isian. Kayaknya keburu semua nih. Periksa integral berikut konvergen atau tidak. Konvergen itu ya dihitung limitnya itu. Oke, nomor yang pertama dulu. Yang A ya. Semua sama polanya. 3 tak hingga 1 per X min 2 pangkat 3 per 2 dx. Harus ditulis dulu sebagai limit ya. Apalagi nanti ujian
tertulis ujian akhir. Kalau nggak ditulis limit, itu udah disalahkan gitu. Tak hingganya ganti dengan huruf ki, itu misalkan. 3 ki. X min 2 pangkat 3/2 dx. Saya mau mencari dulu ini anti turunannya. Nggak pakai batas, jadi di pinggir. Integral 1/x min 2 pangkat 3/2 dx. Saya substitusi. U sama dengan X min 2. Jangan pakai P lagi ya. Jangan pakai Ki gitu. Karena Ki udah kita pakai. Nanti ada simbol, dua simbol yang sama, bingung. DU sama dengan DX. Jadi ini sama dengan 1/U pangkat 3/2 DX-nya DU. Kalau diintegralkan, pangkatnya naik 1. Ini min 3/2 maksudnya. Jadi pangkat setengah. U pangkat setengah. 1/, pangkatnya ini. Pangkatnya bukan setengah ya, min setengah. Tambah C. Sama dengan min 2. Kalau saya, tolong diperhatikan hitungannya. Suka saya salah. Akar U. Akar U-nya saya ganti U-nya balikin. Pangkat setengah. U-nya tadi X min 2. Itu? Betul nggak ya? Itu pangkat min setengah kali min 2. Iya, betul ya. Sehingga ini langsung salin di sini. Limit Ki menuju tak hingga, hasil integralnya min 2 per akar X min 2 dengan batas 3 Ki. Paguyuban. Sama dengan limit Ki menuju tak hingga. Min 2-nya, ya nggak apa-apa lah. Min 2 per akar Ki min 2. Diganti batas bawahnya min 2 per akar 3 min 2. Ini 1, nggak ada masalah. Konstanta, nggak usah dilimitkan. Ini limit Ki menuju tak hingga, ini menjadi akar tak hingga. Akar tak hingga adalah tak hingga. Bilangan dibagi tak hingga 0. Jadi hasilnya min jadi 2 ya. 2/1 2 per akar 1 ya, 2. Jadi integral tersebut konvergen dengan nilai 2. Itu maksudnya. Oke, satu lagi. Yang G. Apa ya? Saya crop di sini. Yang G. Nah, gimana ya ini ya? Tricky ya. Bawah kan nggak bisa diuraikan jadi pangkat 1 ya. Nggak bisa pakai apa? Pengintegralan rasional yang pakai ABC. Nah, ada sedikit trik ini. Kalau nggak bisa dipecah pakai ABC, ada kemungkinan usulnya tuh bentuk ini nih, arkus tangan. Tapi pangkatnya nggak selalu 2. Ini kita lihat gini. Saya mau ngitung dulu ya. Sorry. Tapi nggak bisa pakai ABC. Saya mau ngitung dulu ini. Integral, nanti aja tak hingganya mah. 9 ditambah X pangkat 6. Itu saya sebentar. Gimana ya idenya?
Bisa nggak? Integral X kuadrat 9 ditambah X pangkat 3 pangkat 2 gitu ya. Enggak arkus tangan ternyata ini. Salah. Dari mana enak aja. Gimana nih? Belum tahu juga. Ini nggak bisa diurai. Tapi ini ada X kuadrat. Harusnya X pangkat 3. Oh, gini. Mungkin ya. Ide-idean ya kalau integral nih. X pangkat 3 pangkat 2. Betul kan? Nah, saya substitusi. U sama dengan X pangkat 3. Kenapa saya mengarah gini? Ini karena ada X kuadrat nih. Pasti, pokoknya di sini harus ada X pangkat 3-nya gitu. Supaya kalau dimisalkan, menjadi DU-nya 3X kuadrat DX. Sehingga, ini saya sebut K dulu ya. Dari sini X kuadrat DX ya. Sepertiga DU ya. Sepertiga. Ini apa? X kuadrat. Bukan. Berarti udah habis. 9 ditambah U kuadrat DU. Betul? Calon arkus tangan kan? Tapi arkus tangan ininya 1. Nah, mundur lagi saya. Supaya 1 kalau gitu. Saya mundur lagi. Kok nggak mau ngehapus? Gimana akal-akalannya? Gini, saya akalnya. Supaya ini 1, berarti saya keluarin 1/9-nya. Bentar. Nah, ini kan saya juga mundur maju. Itu kalau latihan ya kalian gitu. 1/9, ini nggak diubah. Ini supaya 1 dulu. Ini berarti harus X pangkat 6/9 kan gitu. Supaya sama. Saya ubah sekali lagi. Supaya pangkat 3. Ini berapa ya? X pangkat 3 per berapa gitu. Supaya ini pangkat 2. Ini bawahnya harus berapa nih? 3 gitu ya? Betul enggak? Ini mah dicocok-cocokkan aja angkanya sama saya. Bentar. Bentar, ada telepon ya. Oh, udah. Bentar. Takut lanjut lagi. Jadi itu akal-akalannya gitu, baru substitusi. Agak susah soal ini. X pangkat 3/3. DU sama dengan 3X kuadrat. Jadi X kuadrat DX ya. Ini 3X kuadrat dibagi 3. Jadi tinggal X kuadrat DX. Kebetulan pas. Ya udah biarin aja. K sama dengan menjadi integral 1/9 integral X kuadrat DX DU 1/1 ditambah U kuadrat kan? Gampang. Tangan min 1 U. Sama dengan 1/9 tangan min 1 U-nya tadi berapa? X pangkat 3/3 tambah C. Ya, yang ada susah di sininya.
Tapi gini rujukannya ya. Kalau ini nggak bisa difaktorkan atas faktor-faktor linier yang pakai ABC itu, ini kan nggak bisa dibikin perkalian misalkan 3 tambah X tambah apa gitu. Nggak bisa, ini faktornya nggak bisa dipecah lagi. Pasti harus berbentuk 1 tambah sesuatu kuadrat. Pasti yang arkus tangan. 1 ditambah sesuatu kuadrat. Nah, kita cocokkan. Buat dulu ini supaya 1 tadi saya. 1. Yang lain menyesuaikan. Kemudian ini saya bikin menjadi bentuk kuadrat. Ya, X pangkat 3 per 3 kuadrat. Ini disubstitusi itu. Mengarah ke arkus tangan. Oke, sekarang lanjut ke sini menjadi limit P menuju tak hingga, min tak hingga dulu. P sampai 0. 9 ditambah X kuadrat dx. X pangkat 6. Ditambah limit Q menuju tak hingga. Q sampai, salah. Gimana sih? Kacau. Sorry. Ini gara-gara mau melompat malah jadi lama. Coba jangan melompat gini. Kan harusnya dipecah dulu 2. Ditambah 0 tak hingga. Ini baru ditulis limit. P ditambah limit. Satu lagi jangan pakai P, pakai Q. X kuadrat per 9 ditambah X pangkat 6 dx. Nah, saya menghitung yang 1 dulu. Kalau yang ini nanti divergen, yang ini nggak usah dihitung. Tapi kalau ini konvergen, ya ini harus dihitung ya. Saya harapannya moga-moga divergen. Ini tadi integralnya adalah tangan min 1. 1/9 tangan min 1 X pangkat 3 per 3. Dengan batas P0, nanti aja itu sebelahnya, limit P menuju min tak hingga 1/9 tangan min 1 ganti dengan 0 dikurangi tangan min 1 P pangkat 3 per 3. P menuju tak hingga tangan min 1 ini, jadi ini nilainya min tak hingga P pangkat 3 min tak hingga. Tangan min 1 min tak hingga berapa? Nilai tangannya tak hingga berapa sudutnya? Nilai tangannya min tak hingga, sudutnya berapa? Tangan itu kayak gini. Min pi per 2, ini pi per 2. Nilai tangannya min tak hingga. Ini nih tadi ya, sekali lagi. Ini menuju min tak hingga. Jadi pangkat 3 ya min tak hingga. Jadi seolah tangan min 1 dari min tak hingga. Untuk ngitung ini itu kita bayangkan berapa sudutnya supaya tangannya min tak hingga. Tangannya min tak hingga, sudutnya min pi per 2. Itu per 9. Tangan min 1, 0 sama 0. Ini min pi per 2. Berarti sebelahnya juga harus dihitung ya. Oke, saya hapus ini. Sebelahnya juga harus dihitung. Saya pakai hijau sebelahnya. Integralnya menjadi 1 per... Sorry, kemana limitnya? Q menuju tak hingga dari 1/9 tangan min 1
X kuadrat X pangkat 3 per 3 dengan batas 0 Q ditambah lagi limit Q menuju tak hingga 1/9 tangen min 1 Q pangkat 3 per 3 dikurangi tangen min 1 dari 0. Nah, kita hitung. Kalau Q menuju tak hingga, Q pangkat 3 tak hingga. Q pangkat 3 tak hingga. Jadi kita harus hitung tangen min 1 dari tak hingga seolah-olah. Berapa sudutnya supaya tangannya tak hingga? Pi per 2 ya. Ingat tangan gini. Nah, nilai tangannya tak hingga. Sudutnya pi per 2. 1/9 kali pi per 2 tangan min 1 0 0. Nah, ini tinggal dihitung sama dengan pi per 2 ini plus juga jadi 2/9 ya. Jadi 2/9 kali pi per 2 ya, tinggal pi per 2. Itu. Paham ya? Lanjut lagi ya. Kalau ada Pi pertanyaan per 9, silakan. Pak. Pi per 9. Pi per 9, betul. Setengahnya hilang karena muncul 2 kali. Itu ya. Oke. Lanjut lagi. Masih berapa? Tinggal 1 lagi. Susah tapinya. Moga-moga bisa. Oh, diparsialin. Oke. Bisa ada yang diparsialin ya. Coba lihat dulu bentar. Dikasih tahu ini, kebetulan kalau ini dikasih tahu, ini bisa dihitung. Coba kita lihat gimana ngitungnya. Diubah jadi apa ini? 0 tak hingga E min X kuadrat per 2 dx. Saya substitusi aja ya. Ya, kalau mau formal tulis dulu sebagai limit. Atau nggak usah. Substitusi aja langsung. Saya pengennya ini min X kuadrat, jadi saya substitusi aja U sama dengan gini. Supaya ini bentuk ini menjadi E pangkat min U kuadrat. Jadi U-nya harus, kenapa dibikin gini? Karena ini integralnya ada ini. Jadi saya substitusi apa? U-nya X per akar 2 ya. Sehingga ya DU-nya dulu sama dengan 1 per akar 2 dx. Sehingga X kuadrat per 2 itu sama dengan, atau salah. Ini kiri kanan saya kuadratkan. U kuadrat sama dengan X kuadrat per 2 kan? Nah, maka itu idenya tadi. Jadi ini sama dengan integral E pangkat U minus U kuadrat kan? X kuadrat per 2-nya kan U kuadrat. DU-nya ini. 1 per akar 2 dx. Nah, batasnya. X menuju tak hingga, jangan ditulis sama dengan ya, karena tak hingga bukan dengan. Maka U menuju berapa? X-nya menuju tak hingga. Ya, U-nya juga menuju tak hingga ya. Kemudian X-nya, kalau ini sama 0, kan lebih real. U-nya X-nya 0, U-nya 0 juga.
Jadi 0 tak hingga juga batasnya. Nah, sama dengan 1/2 kali, itu kan diketahui ini yang ininya. Sorry, ini DU ya. Ini tadi. Salah. Berarti salah saya ya. Ini akar 2 ya. Akar 2, bukan 1/2. DX. Tuh. Ya udah, ini sama dengan kali 1/2 akar pi ya. Sorry, ini salah lagi. Akar 2. Ya sudah begitu. Ya udah. Akar 2/2 akar pi. Gitu ya idenya. Nah, kadang-kadang idenya bisa saya ceritain kayak tadi. Ini disamain ke arah sini gitu. Tiap soal mungkin idenya bisa beda-beda. Yang ini lebih susah. Jalani dulu integral parsial. Nanti muncul gerak bentuk kayak gini. Jalanin integral parsial. Sendiri yang ini ya. Oke, itu yang saya bahas hari ini. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Pas 12.41 nih.